Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, para sadah, para ulama hadir di majelis ini. Tema kami pada pagi ini ialah menggali tentang wali abdal. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wali abdal, dikutip oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir. Hadis sahih tentang wali abdal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wali abdal di tengah-tengah umatku bilangannya 30 laki-laki, berhati Ibrahim, ala galbi Ibrahim. 30 laki-laki yang berhati Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setiap satu di antara mereka wafat, secara estafet Allah memberikan ganti. Wafat 3, gantinya 3. Wafat 2, gantinya 2. Untuk melengkapi 30 laki-laki wali-wali abdal yang berhati Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika ada seorang ulama mengarang tafsir dengan bahasa Arab sampai pada surat Al-Kahfi tidak dilanjutkan dengan bahasa Arab. Ulama ini alim sekali dan tidak boleh kami sebut, nyun sewu, tidak boleh kami sebut. Beliau sudah wafat. Beliau pernah cerita kepada kami secara pribadi, suatu ketika beliau ini bertemu dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Di satu majelis bertemu dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Begitu bertemu, Kiai Abdul Hamid melontarkan kata-kata yang spesifik untuk wali-wali tertentu. Kata-kata itu masih kami ingat dan kami catat. Kiai Abdul Hamid mengatakan kepada ulama itu, "Kue alim aku." Titik, tidak dilanjutkan. "Kue alim aku." Titik, tidak dilanjutkan. Itu masih saya catat. Yang kedua, kata-kata begini, "Nek Nabi Ibrahim illa an mau'idatin wa'adaha iyah." Kalau Nabi Ibrahim ingin mendoakan ampunan untuk ayahnya, ada yang mengatakan untuk pamannya Azar, karena Nabi Ibrahim berjanji kepada ayahnya, "Sa'astaghfiru laka rabbi," kamu ayahku, aku berusaha mendoakan maghfirah untukmu. Aku doakan maghfirah untukmu, wahai ayahku.
Ibrahim berjanji, tapi kemudian dilarang oleh Allah tidak boleh mendoakan maghfirah untuk ayahnya setelah ayahnya ini dipastikan musyrik. Ayahnya atau pamannya, ada yang mengatakan ayah, ada yang mengatakan paman. Tapi Ibrahim telah berjanji, kata Ki Hamid, illa am mau'idatin wa'adaha iya. Maka terjadi korelasi antara abdal yang kewaliannya itu berhati Ibrahim, kemudian Kiai Abdul Hamid melontarkan kata Ibrahim alaihi salam illa an mau'idatin wa'adaha iya. Akhirnya kita kaji apa yang tersirat dari makalah yang tinggi ini. Makalah Kiai Abdul Hamid ini, kue alim aku titik, itu sesuatu yang menunjukkan samudra yang tidak jelas, saking dalamnya samudra beliau, samudra ilmu beliau yang sulit untuk kita dalami, samudra karomah beliau untuk sulit kita karungi. Kita sulit untuk jalan di tepinya, sulit. Bahrul haqiqah, bahrul syariah, samudra hakikah dan samudra syariah, bahrul syariah, bahrul haqiqah. Oleh karena itu kita membaca saja dengan teori beliau, kalau Ibrahim illa am mau'idatin wa'adaha iya. Ibrahim itu di dalam Al-Quran sebanyak 69 kali. Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam Al-Quran disebut 69 kali. Bisa dibaca dalam kitab Atlasul Quran karya Dr. Syauqi Abu Khalil. Di dalam kitab tafsir yang lain, Kamus Quran At-Tahqiq fi Kalimatil Quran karya Al-Mustafuri, sebuah kamus Quran terbesar 15 jilid, At-Tahqiqu fi Kalimatil Quran. Ibrahim itu artinya abun rahim, ayah yang kasih sayang. Itu makna Ibrahim. Abun rahim, ayah abah yang kasih sayang. Maka penanaman awal seorang wali yang abdal berhati Ibrahim adalah seorang wali yang memposisikan diri sebagai ayah yang kasih sayang, seorang ulama yang kasih sayang, seorang sultan yang kasih sayang. Apabila seorang sultan dianugerahi Allah merangkap sebagai wali, banyak khalifah menjadi wali, bupati menjadi wali, banyak polisi menjadi wali, banyak ustadz gak jadi wali juga banyak. Itu harus abun rahimun, seorang ayah yang kasih sayang, seorang tua, orang tua walid yang kasih sayang. Itu makna Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini disebut di dalam Al-Quran 69 kali, maka ilmunya Kiai Abdul Hamid nanti ini kita kaji. Kita kaji thariqah wali abdal dari ayat-ayat Ibrahim. Pertama, seorang wali abdal harus berhati Ibrahim, sesuai yang diisarahkan Kiai Abdul Hamid. Bagaimana Ibrahim? Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Maka Ibrahimu Yahudiyan, bukanlah Ibrahim itu Yahudi.
Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi. Wala Nasraniyan, Nabi Ibrahim bukan orang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim adalah orang yang hanifan, condong pada keadilan, condong pada kemanusiaan, condong pada akhlak yang luhur, condong pada sifat-sifat yang mulia, musliman, teguh, taat pada peraturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat dasar Nabi Ibrahim, inti sekali. Maka ulama-ulama dulu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam kitab As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, Umar bin Khattab itu ketika datang di Palestina, di dalam kitab As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, Umar bin Khattab datang ke Palestina mau dihampirkan ke dalam gereja, dihampirkan di dalam gereja untuk dikasih hidangan makan. Apa kata beliau, Umar bin Khattab? Kami tidak bisa masuk ke sana. Kami tidak bisa masuk di dalam gereja meskipun hanya sekedar untuk makan. Di situ ada gambar-gambar yang tidak sesuai dengan ajaran kami, tidak sesuai dengan syariat kami, tidak sesuai dengan apa yang diwariskan Rasulullah SAW. Kami tidak bisa masuk di dalam gereja karena di situ ada tamasil, ada gambar-gambar yang tidak sesuai dengan ajaran kami, meskipun hanya sekedar apa? Makan, bukan untuk ritual. Makan saja beliau tidak mau. Itulah tanda-tanda wali abdal. Jadi kita tidak mengganggu gereja, tidak boleh kita menganiaya orang Nasrani, tidak boleh kita itu radikal, tidak boleh kita teroris, tapi kita tidak boleh juga untuk ikut ritual di sana. Kita tidak boleh juga untuk sekali-kali ikut mangkubagyo di situ. Dilarang mengganggu, betul. Dilarang menganiaya pemeluk agama lain, betul. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh merusak, betul. Tetapi kita menyampur adukkan ajaran juga tidak boleh. Kita sebagai muslim, itu ciri-ciri wali abdal. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu pertama. Yang kedua, Umar bin Khattab, bukan Umar bin Khattab, maaf, Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Ibrahim alladhi waffa. Nabi Ibrahim itu tidak suka ingkar janji. Masya Allah. Jadi kalau gubernur tidak pernah ingkar janji, wah itu thariqahnya Nabi Ibrahim. Wa Ibrahim alladhi waffa, Nabi Ibrahim itu tidak pernah ingkar janji, selalu memenuhi janji. Anda seorang penjahit pernah mengingkari janji tidak? Anda seorang penjahit pernah mengingkari janji tidak? Pernah. Anda seorang ustadz pernah mengingkari janji? Hutang dengan membayar hutang itu berat mana? Berat membayar hutang karena terkait janji. Berat janji itu. Bukan hanya penjahit, ustadz itu sering juga mengingkari janji. Orang biasa sering mengingkari janji, kami juga sering mengingkari janji. Padahal sifat-sifat Ibrahimiyah itu, wa Ibrahim alladhi waffa, Ibrahim tidak suka mengingkari janji, memenuhi janji. Ini ada cerita ini. Ada gerombolan perampok, diceritakan di dalam kitab An-Nawadir
karya Al-Qalyubi. Ada rombongan perampok, rombongan garong. Rombongan perampok, rombongan garong. Setelah melakukan aksinya, rombongan perampok ini, rombongan garong ini mampir ke salah satu pondok pesantren seorang ulama. Rombongan garong habis melakukan aksi garong, malah mampir ke salah satu ulama, mampir di pondok pesantrennya ulama. Begitu mampir, assalamualaikum Kiai, kami ini rombongan pejuang, padahal garong, padahal perampok. Ngakunya kami ini rombongan mujahidin, rombongan mujahidin fisabilillah, rombongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, rombongan orang-orang yang siap perang membela agama Allah. Padahal ini rombongan perampok. Maka diterima oleh kiai ini, monggo monggo monggo, diterima baik oleh kiai. Begitu diterima baik oleh kiai, dikasih makan, dikasih fasilitas, dikasih tempat tidur. Kiai ini punya anak yang kena penyakit lumpuh. Kiai yang punya pondok pesantren ini di Arab, ini terjadi di Arab. Kiai ini punya anak laki-laki lumpuh. Karena lumpuh, kedatangan tamu, tamunya ngakunya pejuang-pejuang muslim. Maka kiai ini berdoa, ya Allah, dengan wasilah tamu-tamu ini, padahal itu perampok, dipakai wasilah, ya Allah, dengan perantara wali-wali ini, dengan perantara pejuang-pejuang ini, tidak disebut wali, pejuang, dengan perantara mujahidin ini, ya Allah, Engkau berikan kesembuhan kepada anak kami. Bahkan sisa air minumnya perampok diambili oleh kiai itu, tabarukan. Tidak tahu kalau tamu-tamunya ini rombongan perampok. Tabarukan, cari berkah. Sisa-sisa air minumnya itu dikumpulkan semua. Setelah dikumpulkan, dibawa oleh kiai ini, lalu dikasihkan kepada anaknya, dikasihkan kepada anaknya, dioleskan pada tubuhnya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan. Tawassulnya keliru ini. Tawassul pada perampok tapi berprasangka baik. Rombongan perampok dikira mujahidin. Kiai ini tawassul sisa air minumnya perampok dikumpulkan oleh kiai ini, dioles-oleskan pada anaknya, diberi Allah kesembuhan karena kekuatan kemantapan hati. Perampok itu baru keluar melakukan aksi perampokan di luar, malamnya datang lagi, nginep lagi, tahu putra kiai sudah berdiri, sudah bisa berjalan, kaget. Kemarin lumpuh, tadi masih lumpuh, sekarang bisa berdiri. Masya Allah, kiai ini dari mana ini obatnya kiai? Ini sisa-sisa air minum penjenengan kami pakai ngolesi anak kami yang lumpuh, karena kami yakin tawassul dengan kalian pejuang-pejuang agama Allah. Padahal ini perampok. Akhirnya perampok itu menangis, ya Allah, kiai,
Maafkan Kiai, kami ini bukan pejuang, perampok tulen kami ini. Perampok tulen kami ini. 100% kami, orisinal garong kami ini. Kami ini orisinal garong semua. Cuma Kiai saking husnudzonnya kepada kami, berprasangka baik kepada kami, dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Jadi janji kepada dirinya dengan kekuatan batin, sugesti yang kuat, iktikad yang kuat, Allah memberikan kesembuhan. Maka pandanglah manusia itu yang ada kekurangannya, pandang, insya Allah bisa menjadi orang baik. Pandang itu. Orang yang ada kekurangannya, kita lihat, pandanglah orang itu, insya Allah akan diberi kebaikan oleh Allah. Insya Allah akan diberi kelebihan oleh Allah. Insya Allah akan diberi ilmu oleh Allah. Itu kekuatan i'tiqad. Maka jangan sekali-kali seorang guru, seorang ustadz punya kemantapan muridnya ini bodoh terus, jangan. Meskipun bodoh, tapi usahakan berprasangka baik, harapan baik, orang ini akan berilmu, orang ini menjadi orang salih. Itu orang yang memenuhi janji. Wa Ibrahim alladzi waffa. Itu janji. Itu ciri-ciri khas ulama wali abdal. 2. Ini kami belum pada poin-poin yang terakhir. Ciri khas wali abdal yang ketiga, menurut teori yang diwariskan Ki Abdul Hamid Pasuruan. Karena Ki Abdul Hamid memberikan teori illa am mau'idatin wa'adaha iyah. Ciri yang ketiga, Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran ummatan qanitan lillah, sebagai pemimpin. Umat itu pemimpin. Umat bermakna imaman, seorang pemimpin. Qanitan lillah, muti'an lillah, seorang yang taat kepada Allah. Maka ciri-ciri wali abdal adalah melengkapi hidupnya dengan nilai-nilai ibadah. Tidak pernah putus dari ibadah. Itu wali abdal. Ki Abdul Hamid dari pagi sampai malam, sampai kembali pagi, tidak pernah putus dari ibadah. Yaqadatan wa manaman, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidur. Beliau selalu ibadah, ketika tidur ibadah, ketika terjaga juga ibadah. Yaqadatan wa manaman, dalam keadaan tidur, manaman, yaqadatan, dalam keadaan terjaga, ibadah. Apakah ada orang ibadah tapi tidak bernilai? Ada itu. Bahkan ada zikir strategi. Ada. Zikir untuk strategi itu ada. Zikirnya dipakai siasat. Ada cerita anekdot ini. Cerita ditulis oleh sastrawan Arab bernama Al-Jahid. Al-Jahid ini bukan dari kalangan kita, dari kalangan Mu'tazilah, bukan dari kalangan kita ahli sunnah wal jamaah. Menulis kitab Al-Hayawan, tentang binatang, bukan Hayatul Hayawan, Al-Hayawan, karya Al-Jahid. Ada cerita seorang ustadz yang suka ceramah-ceramah cerita. Dia kebanyakan makan sayur. Sayur ini banyakkan makan sayur, apa ini namanya, Masya Allah, buncis. Sayur apa? Buncis. Buncis itu dalam bahasa Arabnya lubia. Lubia itu buncis, jangan al-buncis, lubia. Ada itu Ustaz, tak, saya pernah tanya kepada Ustaz, bahasa Arabnya durin apa Ustaz? Ad-durin. Nanas, an-nanas. Kalau sisik ulau itu ada ular atau ada sisiknya, bahasa Arabnya apa Ustaz? Si'ul ula. Oh, bisa begitu. Ada seorang ustadz kebanyakan makan buncis, mendatangi masjid
imamnya selesai ngimami, dia mau pidato. Pidato begini, imamnya masjid orang tua, membelakangi imam, jadi dia pidato menghadap jamaah, imamnya selesai wiridan, di belakangnya persis dari belakang pantatnya. Jadi ustadz ini menghadap barat kalau di sini ya, pidato, di belakangnya seorang tua yang menjadi imam, selesai wiridan, dia pidato berdiri, masjidnya tertutup oleh kerai karena kebanyakan makan buncis. Tengah-tengah pidato mau kentut, padahal pantatnya ini persis di belakang pantatnya ini imam. Dia mau kentut, dia pas belakangnya ini imam sholat, orang tua. Supaya kentutnya tidak terdengar, teriak dia, mari jamaah membaca la ilaha illallah, keraskan suara. Semua menggema la ilaha illallah. Dia kentut pas di belakangnya itu imam. Dilanjutkan dia pidato lagi. Begitu pidato lagi, perutnya terasa lagi, maka kentutnya keluar lagi. Begitu kentut mau keluar, dia teriak lagi, hadirin dimohon la ilaha illallah, menggema semua di seluruh jamaah di masjid, la ilaha illallah. Dia kentut lagi, persis di belakangnya itu imam, persis hidungnya maka diulangi lagi la ilaha illallah, kentut lagi. Terakhir imamnya sudah mikir, ini kalau saya buka hidung saya wassalam, kalau saya tutup innaka hamidum majid, kalau saya buka wassalam, kalau tutup innaka hamidum majid, bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka begitu dia mau, yang tadi itu penceramahnya, ayo la ilaha illallah yang keras, imamnya langsung berdiri, jangan mau, saya bisa mati di sini. Itu ada cerita begitu, ditulis oleh sastrawan Arab Al-Jahid dalam kitabnya Al-Hayawan. Berarti pernah ada tahlil untuk strategi. Ini kan la ilaha illallah untuk strategi. Maka kalau sekarang ini istighosah menjadi strategi, ya kita nggak kaget. Nggak kaget kalau sekarang ini istighosah lisiasah. Ternyata dulu sudah ada istighosah la ilaha illallah juga lisiasah, tapi dilakukan oleh orang yang terpaksa. Nah, ini tidak boleh. Wali abdal itu masya Allah, dia seorang tulen, taat kepada Allah, tidak ada niatan apa-apa, polos lugu karena Allah, muti'an lillah, taat karena Allah, ummatan qanitan lillah. Itu yang diwariskan Kiai Abdul Hamid. Beliau adalah bahrus syariah. Jangan mengatakan Kiai Abdul Hamid itu wali, titik, jangan. Tapi beliau alim syariah, juga seorang wali. Bukan hanya wali, tapi alim apa? Syariah. Ayah kami juga tahu persis lah, Kiai Abdul Hamid itu bukan hanya seorang wali. Kalau anda mengatakan wali saja, wah kurang lengkap. Alim syariah juga seorang wali. Itu Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ini ilmu yang diwariskan beliau tentang teori abdal. Illa am mau'idatin wa'adaha iyah. Beliau menyebut Ibrahim alaihissalam dan berkata kepada ulama tadi, kue alim aku, kue karo aku ora janjian kok podo. Itu saya masih ingat. Ulama itu cerita kepada saya, dan sudah wafat ulama itu. Mengarang tafsir, baru sampai juz 15 wafat beliau dengan bahasa Arab. Siapa namanya? Oh, tidak boleh, karena saya sudah dipesan tidak boleh menyebutkan nama sampai beliau wafat. Jadi kami mohon maaf kepada
Sahibul Bait, kami tidak boleh menyebutkan nama beliau. Kemudian seorang wali abdal memang beda-beda spesifik karomahnya. Karomahnya ini spesifiknya beda-beda. Ada ulama ikhlas tapi teruji, seperti kisah Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Kita ini kalau punya jangan diceritakan, apalagi nggak punya malah diceritakan. Punya saja jangan diceritakan, apalagi bukan kepunyaan kita malah diceritakan, itu beresiko. Imam Bukhari itu pernah naik satu kapal, satu perahu. Ada orang yang iseng-iseng kenalan sama beliau. Masya Allah, penjenengan Imam Bukhari, Masya Allah, kelihatan menghormati, kenalan baru di atas perahu. Beliau polos, ada orang baik ngajak kenalan di kapal. Beliau seneng, farhan, Masya Allah, seneng Imam Bukhari ketemu orang di kapal, minta kenalan, ta'aruf, kelihatan cinta pada ulama. Beliau seneng, saking senengnya Imam Bukhari kepingin khidmah kepada orang ini. Khidmahnya apa? Jajakno wong ning kapal, ning dalan jajakno, mbah nukai rokokno wedang, mbah nukokno aqua, mbah nukokno jajan apa ta apa, iki mejaku go ngono jajane itu. Nah, akhirnya Imam Bukhari ini cerita pada orang itu, Pak, alhamdulillah kami ini sangunya lebih 1000 dinar. Dinar emas, 1000 dinar. Barangkali Bapak mau jajan apa-apa, bisa pakai uang ini. Itu maksudnya Imam Bukhari. Saking senengnya kepada tamu yang baru kenalan tadi. Orang yang baru kenalan di kapal. Ini uang alhamdulillah cukup kalau kami lebih di atas perahu ini sekedar untuk makan, sekedar, lebih pokoknya. Udah ditutup. Orang itu akhirnya teriak-teriak. Setelah jeda waktu, orang itu teriak-teriak menangis. Menangis dihampiri petugas kapal. Ada apa Pak? Menangis Pak. Uang kami hilang. Isinya 1000 dinar. Menjebak Imam Bukhari. Uang kami hilang, isinya berapa? 1000 dinar. Berarti ada penumpang kapal ini yang ngambil uang kami. Padahal dia baru dikasih tahu Imam Bukhari bawa uang 1000 dinar. Begitu tahu Imam Bukhari bawa uang 1000 dinar, dia ngaku kehilangan uang 1000 dinar di atas kapal. Akhirnya petugas kapal menugaskan untuk menggeledah semua penumpang kapal. Digeledah semua. Imam Bukhari, Masya Allah, ini ujian. Ujian ini. Kalau kami ini ketangkep bawa uang, kalau kami ini ketangkep bawa uang 1000 dinar, maka nama kami yang tidak baik. Kami seorang ulama, muhaddisnya dunia, dimuliakan di dunia, diamanati oleh Allah ilmu, diamanati oleh Allah sebagai pemimpin ulama. Jika kami ketangkep bawa uang 1000 dinar, akan dituduhkan kami ini sebagai pencurinya. Tapi kalau saya nggak mengaku, saya pertahankan bagaimana? Tidak saya pertahankan bagaimana? Akhirnya sama Imam Bukhari, uang 1000 dinar itu dibuang ke laut. Dibuang ke laut semua. Oleh Imam Bukhari dibuang ke laut 1000 dinar.
emas itu, kepingnya emas, logamnya emas. Begitu dibuang, akhirnya digeledah sampai Imam Bukhari sudah tidak ada uang itu. Begitu tidak ada uang itu, selesai penggeledahan, orang itu datang kepada Imam Bukhari. Loh, kamu tadi sudah digeledah? Sudah. Kan kamu bawa uang 1000 dinar. Sudah saya buang ke laut. Wah, akhirnya dia tidak berhasil menjebak Imam Bukhari. Enggak berhasil menjebak Imam Bukhari. Orang itu enggak dapat uang, tapi Imam Bukhari juga kehilangan uang. Masya Allah. Akhirnya Imam Bukhari menyesal. Masya Allah. Orang cerita punya uang itu bahaya. Apalagi cerita enggak punya uang. Ini cerita punya uang dengan niat baik. Cerita punya uang dengan niat baik. Tidak ada tujuan pamer, tidak ada tujuan menunjukkan kekayaan, nggak ada tujuan begitu. Tujuan baik. Itu saja beresiko. Apalagi cerita uang menunjukkan kekayaan. Sekarang itu enggak. Kredit diceritakan. Orang utang kredit diceritakan, leasing diceritakan. Ternyata tidak boleh. Maka ulama ini elegan sekali. Wali-wali abdal itu elegan. Dia wakuran, tenang. Somutan, pendiam. Sodukan, sangat jujur. Itu orang-orang wali abdal. Somutan, banyak diam. Wakuran, tenang. Mahiban, wibawa. Wibawa ulama itu. Mahiban, ulama abdal itu wibawa, wakuran, tenang, somutan, pendiam. Itu ciri-ciri wali-wali yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam teori wali abdal itu penting sekali. Ada beberapa catatan dari Muhyiddin Ibnu Arabi. Muhyiddin Ibnu Arabi itu memberi catatan bahwa wali abdal itu bergonta-ganti hatinya. Bisa berganti jiwa Ibrahim alaihissalam, bisa berganti jiwa Musa alaihissalam, keras. Ala galbi Musa alaihissalam, ala galbi Ibrahim alaihissalam, bahkan bisa ala galbi Adam alaihissalam. Bisa berhati Nabi Adam alaihissalam. Tergantung walayah yang diberikan Allah saat itu. Karena teorinya adalah para nabi, beberapa ajaibnya itu, beberapa walayahnya, bukan mukjizatnya, kewalian yang diberikan Allah kepada diri nabi yang dilengkapi mukjizat, itu diberikan kepada aulia. Jadi ketika seorang wali diberi karomah jalur Isa alaihissalam, maka dia bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Seorang wali bila diberikan Allah bisa berbicara dengan binatang, maka dia diberi karomah oleh Allah dari jalur Sulaiman alaihissalam. Seorang wali yang diberikan bisa semua bahasa, maka beliau wali ini jalur Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama, Allah mengajarkan bahasa-bahasa kepada Adam, seluruhnya bahasa. Maka kalau wali itu diizinkan Allah mendapatkan karomah dari jalur Adam alaihissalam, maka dia bisa ahli bahasa. Kalau wali ini diberikan Allah hidayah karomah dari jalur Sulaiman alaihissalam, maka bisa berbicara dengan binatang. Kalau seorang wali diizinkan Allah berbicara, mendapatkan karomah dari jalur Daud alaihissalam, maka dia punya inovatif, dia ahli teknologi, dia ahli kimia. Itu banyak wali, ahli kimia, ahli teknologi. Banyak wali-wali yang ahli teknologi. Karena apa? Beliau karomahnya itu jalur Daud alaihissalam. Wa alanna lahul hadida, yaitu Allah menjinakkan besi kepada Daud alaihissalam. Ini jalur-jalur karomah. Nah, kita ini meskipun belum tataran ke sana, paling tidak kita ini mencintai mereka,
Meskipun belum tataran ke sana, kita cinta kepada mereka. Itu cinta pada aulianya Allah. Banyak sekali karomah-karomah beliau Kiai Abdul Hamid. Tentunya kalau kita baji dari pertemuan ini tidak mungkin cukup. Kita hanya mengkaji apa yang diucapkan Kiai Abdul Hamid tentang illa am-mau'idatin wa'adaha iyah, bahwa kue aku gak janjian kok podo. Itu Kiai Abdul Hamid berkata kepada ulama tadi. Berkata kepada ulama tadi, yang ulama tadi mengarang tafsir 15 juz Al-Quran bahasa Arab, belum selesai, tidak dilanjutkan, dan cerita kepada kami. Cerita kepada kami. Itu udah lama cerita itu. Dan makhtutnya ini belum kelihatannya hilang. Makhtutnya hilang. Manuskripnya ya, manuskripnya ini hilang. Ada pemikiran begini, wali dengan wartawan itu pinter mana? Saya pernah tanya begitu. Sebab wartawan itu dapat beritanya juga cepat. Nek karo wali itu cepat mana? Ini sama dengan orang pandangan di Rembang. Itu tanya pada saya, katanya di Bangil ini ada makamnya siapa? Bu siapa itu? Bangil. Syarifah Khadijah. Nah, dia mau ziarah ke Syarifah Khadijah. Saya di jalan nunggu mobil umum, dia ikut kami, Yai. Saya ikut. Dia selesai dari ziarah Syarifah Khadijah. Di mobil dia tanya begini kepada kami, Kiai, kami ini butuh uang. Tawasul dengan wali dengan tawasul di BRI, dapat uangnya cepat mana? Saya ditanya begitu. Tawasul dengan wali dengan tawasul di BRI itu dapatnya uang cepat mana katanya? Iki sing takok ya ustad gitu. Ada tanya begitu. Nah, kalau kita lihat wali abdal menurut peraturan Imam Ghazali gitu. Pernah Imam Ghazali mendiskusikan di Ihya Ulumuddin tentang negara-negara Islam yang konflik. Kenapa negara Islam yang dijajah orang kafir, walinya kok tidak memperankan diri? Ditanyakan. Kenapa wali-wali Allah yang ada di negeri-negeri Islam yang dihancurkan orang kafir tidak memperankan diri berdoa? Di Irak misalnya kan banyak aulia. Banyak aulia, kenapa tidak memperankan diri berdoa? Ternyata itu pernah ditanyakan ketika zaman Imam Ghazali rahimahullah. Ternyata peraturan wali berbeda dengan kita. Wali itu ada yang disebut dairatul walayah, zona kewalian. Ada lagi khirqatul walayah, baju kewalian. Ada lagi qabdul walayah, pencabutan kewalian. Ada qabdul walayah, dicabutnya kewalian. Pagi wali, sore sudah enggak wali, malamnya wali lagi. Itu bisa terjadi. Pagi seorang wali, jam 9 sudah tidak wali lagi, malamnya wali lagi. Tengah malam tidak wali lagi. Itu terjadi, namanya qabdul walayah. Dairatul walayah adalah zona kewalian. Jadi seorang wali ketika mendemonstrasikan karomahnya itu harus ada izin di wali yang di daerah tertentu. Itu peraturan dan itu mutlak. Misalnya seorang wali dari daerah Pasuruan berada di satu zona, di situ ada walinya, maka wali ini kalau mengeluarkan karomah harus sepengetahuan, seizin wali yang di daerah lain, karena itu ada zonanya sendiri, namanya dairatul walayah, zona kewalian. Oleh karena itu ada aturan begitu. Nah, oleh karena itu seorang wali ini kan ada adabus syariah,
Kata Muhyiddin Ibnu Arabi di dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah, ada adabus syariah, etika syariah. Etika syariah itu apa? Kita jujur, adil, sopan, kemudian tidak berkata yang kotor, tidak menganiaya, tidak berbohong, tidak menipu. Etika syariah. Ada lagi adabul hakikah, etika hakikah. Ketika seorang wali sedang mendapatkan hakikah dari Allah, itu etikanya diatur, dibuka atau ditutup, ditunjukkan ke orang atau jangan ditunjukkan ke orang. Ketika seorang wali mendapatkan hakikah, ketika seorang wali mendapatkan karomah, itu diatur saatnya ditunjukkan keluar atau saatnya disimpan. Maka Imam Ghazali menjawab, jangankan untuk perang, wali itu, kata Imam Ghazali, ada seorang wali punya doa perpanjangan waktu dunia. Ada seorang wali yang punya doa, jika berdoa kepada Allah, ya Allah kiamat tunda ya Allah, bisa ditunda. Ada seorang wali yang diberi karomah oleh Allah, ya Allah kiamat tunda, bisa ditunda. Jangan berarti wali ini paradok dengan takdir Allah bahwa kiamat itu ajalul musamma. Betul ajalul musamma, tapi kan ada ayat yamkhuwahu ma yasha'u wa yusbit. Yamkhuwahu ma yasha'u wa yusbit. Allah berhak menghapus dan Allah berhak menetapkan. Allah berhak memperpanjang, Allah berhak memperpendek. Itu hak Allah. Yamkhuwahu ma yasha'u wa yusbit. Maka kewali ini tidak semua, kalau kita ini doa kemudian wali itu menunjukkan dikabulkan oleh Allah. Tidak semua. Ada wali yang tiap doa untuk seseorang ditunjukkan tidak dikabulkan karena seseorang ini belum memenuhi syarat untuk dikabulkan. Contohnya begini, ada orang nggak pernah sholat, minta doa kepada kiai yang wali, ya kiai doakan kiai kami bisa pergi haji. Padahal ini orang belum pernah sholat. Maka kalau wali ini mendoakan semoga kamu bisa pergi haji, kan tidak pas, karena sholat aja belum. Maka wali ini mendoakan bukan di depan orangnya, didoakan lain. Ya Allah orang ini berikan hidayah mau sholat, padahal mintanya untuk pergi haji. Jadi itu ada namanya adabul hakikah, etika kewalian, peraturan wali. Itu yang tahu biasanya ya makom-makomnya orang tertentu seperti Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Kiai dulu itu ada Kiai Dimyati Kedawung. Kiai Dimyati Kedawung itu Comal Pemalang. Itu Masya Allah, hebat walayahnya itu. Sahibul walayah, seorang wali besar itu di Kedawung Comal. Itu juga seorang wali besar. Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Kiai Abdul Karim Lirboyo itu juga seorang wali besar. Seorang alamah juga seorang wali besar. Dan itu beliau tahulah adab-adabnya seorang wali. Adabul hakikah beliau itu. Tentu mempelajari itu dalam kitab-kitab kewalian itu. Maka kita ini mempelajari tentang kewalian. Wali abdal itu kita tiru yang kita bisa, yaitu memenuhi janji, akhlak-akhlaknya, ibadahnya yang kita bisa. Karena apa? Imam Ghazali itu punya kitab namanya Sulwatul Arifin. Punya kitab namanya Sulwatul Arifin. Di situ menerangkan ada seorang majusi, bukan muslim, kalau anaknya puasa Ramadan itu di siang bolong makan, dihajar oleh orang tuanya. Bukan muslim dia. Dia bukan orang muslim, anaknya makan di siang hari puasa Ramadan, tidak menghormati orang puasa, dipukul oleh ayahnya.
Karena apa? Ini menjaga etika, adab. Tapi sekarang Ustadz mengatakan jangan melarang orang tidak berpuasa. Loh, malah dibalik sekarang itu. Orang tidak berpuasa itu haknya. Ini kan jauh ini. Itu pikiran liberal yang sangat jauh. Dulu itu Majusi saja memukul anaknya karena tidak berpuasa, ditunjukkan. Tapi kenapa kita sekarang ini orang amar ma'ruf nahi mungkar terkait puasa dikatakan melanggar hak-hak seseorang? Ini yang terbalik. Maka wali abdal itu kan kreatif, ummatan sebagai pemimpin. Dia terjun langsung, khizbah, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu jelas. Itu Kiai Abdul Hamid Pasuruan, hebat sekali. Yang terakhir dari kami, kajian tentang Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Abdul Hamid Pasuruan itu kan pernah bertemu dengan ulama tadi, yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Ulama tadi itu pernah mempunyai solawat. Ini bisa kita baca solawatnya ini. Solawat seorang ulama yang pernah bertemu dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Tetapi solawat ini tidak bisa diartikan. Jangan memaksa kami untuk memberikan arti. Kami sendiri tidak tahu artinya. Bahkan ulama itu yang dapat solawat ini, sahabatnya Kiai Abdul Hamid, saya tanya langsung, penjenengan persoat, tidak tahu saya artinya. Yaitu ketika beliau ada di Tebuireng, waktu itu di Tebuireng, di Bahasim Asy'ari, beliau itu mimpi bertemu dengan seseorang, dapat sholawat begini bunyinya. Kalau antum bisa mengartikan, hebat. Kalau kami tidak bisa mengartikan, Allahumma sholli alal khodiri al-muhmali ba'du. Tidak ada marojiknya ini. Di Google nggak ada itu, di Google. Tidak ada referensinya. Allahumma sholli alal khodiri al-muhmali ba'du. Itu sholawat yang dibaca orang itu, sahabatnya Kiai Abdul Hamid. Allahumma sholli alal khodiri al-muhmali ba'du. Artinya apa? Kami tidak bisa mengartikan. Bahkan saya tanya kepada beliau, beliau juga tidak mau menjelaskan artinya. Tidak mau menjelaskan artinya. Allahumma sholli alal khodiri al-muhmali ba'du. Bisa dibaca ya? Allahumma sholli alal khodiri al-muhmali ba'du. Ikuti saja, tidak usah dipaksakan merenungi artinya. Ikuti itu kalimat baik. Allahumma sholli alal khodiri al-muhmali ba'du. Allahumma sholli alal khodiri al-muhmali ba'du. Itu yang kami dapatkan dari beliau. Sholawat itu kami dapatkan dari beliau, Masya Allah. Dan ketika beliau bicara tentang Kiai Abdul Hamid, beliau pernah berkata begini, Kiai Abdul Hamid itu sebetulnya kewaliannya itu sejak masa anak-anak. Jadi umpama Nabi itu irhas. Kalau Nabi sebelum menjadi Nabi punya irhas, punya tanda-tanda yang kelak nanti menjadi Nabi dan diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Kiai Abdul Hamid itu tanda-tanda karomahnya itu mulai dari remaja. Mulai dari remaja. Sudah mujabud dakwah. Sudah mujabud da'awat. Mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ayah kami pernah sakit, pernah saya ceritakan ayah kami sakit,
didatangi oleh Kiai Abdul Hamid. Ayah kami sakit, tidak sembuh-sembuh, didatangi oleh Kiai Abdul Hamid. Kiai Hamid masuk ke rumah kami dan bicara begini. Beliau mengatakan, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ulang beliau, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor lembu betina. Akhirnya dijalankan oleh ayah kami, dilaksanakan oleh ayah kami. Masya Allah, tidak lama kemudian ayah kami sembuh. Itu pernah itu. Jadi begitu masuk, inna waha ya'murukum ang tazbahu baqarah. Ini kita coba nyang. Misalnya itu dikandani inna waha ya'murukum ang tazbahu baqarah, nyusewu yai pitik mawon. Ojo ngono. Inna waha ya'murukum ang tazbahu baqarah. Itu kemudian mujabu dakwah. Itu cerita ayah saya. Nah, memang ada ulama yang doanya terkabul dibatasi oleh Allah. Ini cerita itu Imam Ibnul Jauzi di dalam tafsirnya Zadul Masir fi ilmi tafsir. Ada seorang wali dijatah oleh Allah doa mandi ping 3 tok. Dijatah oleh Allah. Wali ulama dijatah oleh Allah, kowe tak kei jatah doa saya kabulkan cuma ping 3 tok loh, gak lebih. Akhirnya ulama ini Masya Allah sebelum ngecakno dongane iku dilalah istrinya itu rupanya buruk. Ulama ini punya istri wajahnya nggak cantik, buruk sekali, boh ireng, boh piye, pokoknya buruk. Istrinya dengar kalau suaminya dijatah oleh Allah doa berapa kali? 3 kali. Maka istrinya minta kepada suaminya, bah, wajah kami ini kan buruk, bah, penjenengan punya doa 3 kali dijatah itu dikabulkan oleh Allah, minta tolong bah doakan saya dirubah Allah menjadi cantik. Saya dirubah Allah menjadi cantik. Akhirnya kiai ini melaksanakan, ya Allah istri kami ya Allah rubahlah ya Allah menjadi cantik. Begitu doa selesai, tidak lama kemudian langsung cantik, langsung itu. Nggak usah ke operasi plastik, nggak usah ke dokter kecantikan, langsung menjadi cantik. Berarti doanya sudah kalong berapa itu? Kalong 1 itu sudah kena 1 itu. Begitu istrinya jadi cantik, istrinya malah cinta ke orang lain. Lah ini senjata makan tuan. Jadi wali ini dijatah oleh Allah mandi dongane, dikabulkan doanya cuma 3 kali. 1 kali dicakno, ya Allah istri kami jadikan cantik ya Allah, langsung cantik. Begitu cantik, tidak lama kemudian cinta pada laki-laki lain. Bingung suaminya nih, piye gitu. Akhirnya suami ini ngecakno doa kedua, ya Allah kami kecewa ya Allah, kecewa berat kami punya kecewa berat, kesal kami. Jatah doa kami yang kedua ya Allah, jadikan wajah istri kami seperti anjing. Wah, ekstrim sekali ya. Jadikan wajah istri kami seperti anjing. Spontan langsung istrinya berubah menjadi anjing, langsung. Sudah jatah berapa doanya itu? 2 ini, kalong 2 ini. Tinggal 1 doanya. Istrinya menangis berubah menjadi anjing, anak-anaknya menangis. Akhirnya minta maaf kepada suaminya, bah, sepuro bah, kapok kula bah, kula mending balik neh elek-elek lah, kami minta kembali lagi. Akhirnya suaminya ini
membaca doa yang terakhir dijatah oleh Allah, ya Allah kembalikan istri kami seperti semula ya Allah, nggak cantik tapi nggak cinta ke orang lain, akhirnya kembali lagi pada semula. Itu diceritakan Ibnul Jauzi di dalam tafsirnya Zadul Masir fi ilmi tafsir. Berarti memang ada wali yang doanya dibatasi oleh Allah. Maka kita harus tahu itu. Tanya wali, memang kalau kita ketemu wali, jenengan doa dijatah pinten ya. Takokno se dijatah pinten ya itu. Ditakokno se dijatah pinten. Itu wali-wali tertentu memang ada doanya yang dijatah oleh Allah. Subhanallah. Itu memang banyak sekali. Nah, Ki Abdul Hamid Pasuruan itu kata ayah saya, mujabud dakwahnya itu sewaktu-waktu. Tidak ada waktu bulan, jam, tahun, sewaktu-waktu. Dan banyak bahasa isyarat yang sulit dicerna, tapi tidak mengada-ngada. Sekarang ada kan bahasa isyarat, mengada-ngada. Orang nggak bisa sholat, niru Siti Jenar, kan aneh. Lalu sholat gue iso kok malah niru apa? Siti Jenar. Akhirnya jenarnya hilang, tinggal Siti. Ini banyak orang sekarang niru-niru Siti Jenar, nggak pernah ngaji niru Ibnu Arabi, kan aneh, mengada-ngada. Kalau Kiai Abdul Hamid bukan mengada-ngada, beliau maksyuf, beliau banyak kasyaf, beliau banyak ilmu hakikah, bahrul syariah, bahrul hakikahnya jelas, dan musyahad, kelihatan mata, visual, ekspresi karomahnya kan kelihatan mata. Dan masyhud, disaksikan para ulama, diakui oleh para ulama, ulama'u asrihi, auliya'u asrihi, sholihuna fi asrihi, itu banyak mengakui. Tidak mengada-ngada. Kalau mengada-ngada nggak bisa. Karomah mengada-ngada. Ada cerita ini, pendeta diceritakan oleh Ibnu Qayyimil Jauziyah, Ibnu Qayyimil Jauziyah di dalam kitabnya Ighasatul Lahwan. Di dalam kitab Ighasatul Lahwan ada gereja, maaf ini bentuknya kuil, gereja tapi bentuknya ada kuilnya, haikal. Haikal itu kuil bahasa Arabnya. Itu ada patung perempuan, payudaranya itu keluar susu. Banyak yang mengunjungi. Masya Allah, wisatawan banyak mengunjungi. Di gereja ada apa? Patung, kuil, susunya itu mengeluarkan apa? Susu, ya betul, susu minum itu. Mengeluarkan air susu. Banyak orang ziarah. Wah, Masya Allah, minum air susunya, ngasih juru kunci. Akhirnya pendeta itu yang jaga kuil dapat uang banyak dari para perziarah. Masya Allah, terus kasih uang terus, luar biasa. Wisatawan dari domestik dan mancanegara banyak berdatangan. Ternyata patung susu itu yang mengeluarkan air susu ada pipanya. Ada pipanya dihubungkan ke dapur belakang. Masya Allah, ada pipanya dihubungkan ke dapur belakang, diisi susu, dialirkan lewat pipa keluar dari payudara. Akhirnya ketahuan dan pendeta ini ditangkap dan dihukum mati. Ketangkap dan dihukum mati. Ini diceritakan di dalam kitab Ighasatul Lahwan karya Ibnu Qayyimil Jauziyah. Nah, itu yang saya katakan, tidak wali mengekspresikan dirinya wali. Auliyaullah melayani pasang susuk, lah kan nggak pantas. Auliyaullah kok melayani apa? Pasang susuk, itu kan nggak pantas. Auliyaullah melayani pasang susuk, diumumkan, itu kan ya gimana ya?
Kalau seorang wali ya nggak mungkin begitu, nggak mungkin begitu. Insya Allah nggak mungkin begitu. Ekspresinya, caranya nggak begitu. Adabnya ya, adabnya nggak begitu. Nah, ini yang saya katakan bahwa wali abdal itu ummatan qanitan, seorang ulama yang ummatan, memimpin beliau. Qanitan lillah, taat kepada Allah ditunjukkan. Taatnya kepada Allah itu ditunjukkan. Wah, kalau nggak ditunjukkan bahaya. Syekh Abdul Qadir Jailani yang punya kitab Ghunyah, punya kitab Al-Fathur Rabbani, punya tafsir Jailani, tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu pada awalnya itu kan diberikan Allah karomah yang disebut karomah bernama tasarrufat. Ada ilmu karomah yang namanya tasarrufat. Tasarrufat itu seorang wali diberikan oleh Allah dengan perubahan alam. Jadi misalnya begini, pasir menjadi gula pasir, pasir menjadi gula pasir. Seorang wali dulu itu banyak, kalau butuh makan genggamannya itu ditutup begini, hatinya berpikir, merenung. Apel dibuka, keluar apel. Ditutup, hatinya merenung, pia-pia, keluar pia-pia. Ditutup, hatinya merenung, lumpia, keluar lumpia. Tapi Syekh Abdul Qadir yang diberi oleh Allah tasarrufat, akhirnya berpikir, 25 tahun Syekh Abdul Qadir kewaliannya tasarrufat, banyak hal-hal aneh. Ternyata beliau kemudian tidak suka. Ini jarang orang yang mempelajari ini. Saya sendiri heran dengan sikap Syekh Abdul Qadir Jailani, luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya beliau iktidar kepada Allah. Ya Allah, saya ini kok diberi karomah seperti ini, pasir kok menjadi gula pasir. Tangan yang kosong kemudian berisi makanan. Kemudian yang mestinya itu sesuatu yang tidak semestinya, sesuatu yang biasanya tidak semestinya. Kenapa kami punya karomah seperti ini? Nanti kami ini tidak ada adab kepada Allah, adab ilahi. Nanti kami ini khawatir tidak sopan dengan Allah, dengan Engkau ya Allah. Mestinya ini pasir kok minta jadi gula pasir. Mestinya tangan itu kosong kok minta ada makanan. Itu malah Syekh Abdul Qadir takut tidak tata krama dengan Allah. Loh, jadi ono wali jika ikaromah malah wedi ono. Wedi nanti nggak bisa adab dengan Allah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir memohon kepada Allah, ya Allah, kami diberi karomah yang biasa saja. Gula pasir ya gula pasir, pasir tetap pasir. Terakhir kan begitu Syekh Abdul Qadir Jailani, terakhirnya begitu. Tasarrufatnya minta diambil oleh Allah, diberi karomah yang lain. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani diberi karomah bentuk lain yang wajar, ditutup, dan itu keinginan beliau sendiri. Anda baca di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa Anda baca itu dalam manaqibnya. Maka itu Ki Abdul Hamid ketika di depan ulama ditunjukkan sebagai syariah. Ketika Kiai Abdul Hamid di depan ahlul kitab, ulama yang ahli baca kitab, dia tunjukkan ahli baca kitab. Ketika beliau di depan orang awam, dia tunjukkan menjaga bersesuci, menjaga kekhusyuan dalam sholat, menjaga jamaah, ditunjukkan langsung, tidak mengada-ngada. Ketika beliau dengan penguasa, beliau sangat hati-hati dengan penguasa. Karena dengan penguasa itu beliau sangat hati-hati. Saya paham persis itu. Saya dulu pernah belajar kepada ayah saya tentang interaksi ulama dengan salatin. Satu tahun. Bagaimana ulama interaksi dengan penguasa. Itu ada studi khusus 1 tahun dengan ayah saya. Ingat saya begitu. Di antaranya begini. Syekh Abdul Qadir Jailani, Anda baca dalam manaqibnya, pernah tidur di istana
Semalam mimpi keluar sperma berkali-kali. Masih ingat ya? Kemudian beliau introspeksi, saya kenapa tidur di rumah istana, akhirnya kami ghaflah, lupa dengan Allah, sampai semalam tidur keluar sperma berkali-kali dan mandi berkali-kali. Satu. Yang kedua, ditulis oleh Imam Sya'rani dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra. Di dalam kitab Al-Mizanul Kubra itu ada seorang ulama bernama Muhammad bin Zain. Muhammad bin Zain itu ahli ketemu Rasulullah. Kalau ketemu bukan hanya tidur, langsung bertemu. Ziarah makam Nabi, ada jawaban dari dalam kubur Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam. Itu terdengar semua. Namanya Muhammad bin Zain. Terus kalau bersalam kepada Nabi langsung online, jawabannya live. Loh, enggak lewat WA. Rasulullah jawabnya langsung. Begitu assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab waalaikumsalam dari dalam kubur. Itu disaksikan orang banyak. Suatu ketika ada orang minta tolong pada beliau satu masalah dengan penguasa. Satu masalah dengan penguasa, dia minta tolong kepada beliau. Diberi keringanan, bagaimana penyelesaiannya, ada punya masalah dengan pemerintah, beliau membantu. Beliau membantu masuk di kantor pemerintahan. Entah itu bupati, kabupaten, atau provinsi, kantor gubernur, dan sejenisnya. Namanya orang masuk, menikmati itu, pasti menikmati. Atau kursinya, atau hidangannya, atau apanya kan menikmati. Begitu beliau menikmati, setelah itu beliau pulang, sudah tidak bisa lagi ketemu dengan Rasulullah. Ada catatannya begitu. Sudah tidak bisa lagi bertemu Rasulullah, terus salam, gak mimpi-mimpi, sulit mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diingatkan oleh Rasulullah, kamu sudah tidak bisa lagi menemui aku terakhirnya karena kamu telah menikmati hamparan permadani di istana itu. Maka gridnya menurun, grid walayahnya itu menurun. Itu baru menikmati, padahal itu jelas untuk memberi pertolongan. Jalaluddin As-Suyuti itu punya surat. Anda pernah membaca suratnya Imam Suyuti? Imam Suyuti dimintai tolong, seseorang minta tolong kepada Imam Suyuti supaya menolong kasus dengan penguasa. Tolong Imam Suyuti, penjenengan rawuh pada penguasa untuk menolong kami. Baik tujuannya. Kemudian Imam Suyuti menjawab, maaf, kami ini ulama, ahli hadis, dan koreksi hadis kami itu online dengan Rasulullah. Kalau hadis ditanyakan, hadis ini dhaif atau sahih, beliau bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, hadis ini dhaif atau sahih, ditanyakan langsung. Dan peraturan Nabi, kalau kami masuk di ruangan seperti itu, nanti tidak bisa lagi komunikasi dengan Rasulullah. Maafkan kami. Itu ada tulisannya Jalaluddin As-Suyuti lewat surat. Nah, etika-etika seperti ini harus, adab syariah harus dijaga. Memang logika itu menarik. Kalau tidak ada yang dekat dengan penguasa, siapa yang bisa menasihati? Begitu dekat dengan penguasa, tidak menasihati, dikasih nasihati. Kita ini menasihati atau dikasih nasihati? Kalau menasihati baik, orang bisa logika. Kalau kita dekat dengan penguasa, maka kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi realnya, konkretnya, kita bawa bukti konkretnya dekat dengan penguasa, itu apa bisa maksimal? Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting kita itu muamalah dengan penguasa dengan baik. Tanasuh bil ma'ruf, saling menasihati dengan baik. Tawasi bil ma'ruf, menasihati dengan baik. Betul itu. Tetapi ada jaga jarak. Itu etika keulamaan, etika keauliaan, etika keulamaan dan etika aulia. Untuk menjaga wibawa seorang wali, menjaga wibawa seorang ulama, mahiban, wibawa.
Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wibawa sekali. Syed Qutb ini, kita cerita tentang Syed Qutb. Saya tulis dalam buku saya, risalah saya namanya Wa Nabluukum Bisyarri wal Khairi Fitnah. Saya menulis risalah Wa Nabluukum Bisyarri wal Khairi Fitnah, dan risalah itu sekarang dibawa oleh Habib Umar bin Hafid Yaman yang baru hadir kemarin. Itu risalah kami dibawa beliau. Ada beberapa risalah yang belum kami terbitkan, yang dibawa oleh beliau adalah 2 risalah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, itu tentang fitnah-fitnah, dari fitnah baik dan fitnah buruk. Dan risalah yang kedua adalah Nasihatul Junud, menasihati tentara, dan itu dibawa oleh Habib Umar. Bahkan beliau, Habib Umar, ketika mau masuk di Mabes TNI, ketika beliau mau masuk ke Mabes TNI, beliau menyempatkan membaca risalah ini. Nah, dalam risalah itu kita tahu Syed Qutb itu pernah sakit, ya, sakit, Masya Allah, tidak punya uang, mau periksa tidak punya uang. Itu ada tamu bawa uang 1 koper. Itu ditulis dalam satu disertasi kalau tidak salah. Ada tamu bawa uang 1 koper, menghadiahkan uang kepada Syed Qutb. Apa kata beliau? Padahal itu uang penghargaan, diantar oleh diplomat yang mengantarkan 1 koper, dan dibuka oleh beliau. Padahal beliau itu butuh uang untuk periksa kesehatan, tapi beliau menolak. Karena apa? Menjaga kewibawaan seorang ulama, menjaga kewibawaan seorang panutan, ummatan qanitan. Ini yang kita perlu menteladari dari sirah-sirahnya para ulama, sirah-sirahnya para alim, termasuk Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, termasuk Syekh Abdul Hamid bin Abdullah bin Abdullah. Masya Allah. Terakhir, ada satu ayat Quran, Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu lembaran-lembaran, sohifah-sohifah, ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim dan Musa alaihi wassalam. Apa di antara Suhufi Ibrahim? Dijelaskan oleh Imam Al-Alusi di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Di antara Suhufi Ibrahim adalah wa 'alal 'aqil ayyakuna basiran bizamani muqbilan 'ala sya'nih hafidhan lilisani. Wa 'alal 'aqil ayyakuna basiran bizamani, seorang yang akalnya cerdas, seorang yang akalnya hebat, ayyakuna basiran bizamani, dia bisa membaca dan melihat zamannya, mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya, mana yang ranjau, mana yang bukan ranjau, mana yang strategi, mana yang politis. Itu harus paham. Ayyakuna basiran bizamani, orang yang memahami zamannya. Muqbilan ala sya'nih, orang yang selalu menengok, memikirkan, menekuni apa kewajibannya, mendisiplinkan diri. Muqbilan ala sya'nih, mendisiplinkan diri atas urusannya. Apa yang wajib bagi dia, apa yang sunnah bagi dia, apa yang harus bagi dia, dan apa yang bisa ditoleran untuk dia, itu dipikir. Muqbilan ada sya'ni, hafidhan lilisani, dan menjaga lidahnya. Itu diantara Suhufi Ibrahim, hafidhan lilisani, menjaga lidahnya. Masya Allah. Maka ulama-ulama dulu, Ki Abdul Hamid
itu ada cerita-cerita banyak tentang Ki Abdul Hamid. Mestinya kalau kapan-kapan kita settingnya itu tentang bedah buku. Nah, bedah buku sirah Ki Abdul Hamid. Kalau bisa dibahasa Arabkan dulu. Karena apa? Karena nyun sewu pangapunten kulitis, kitab-kitab tentang wali yang dicetak di negara dunia ini kan yang pertama adalah diantaranya kitab Hadaikul Aulia karya Ibnul Mulaqqin. Itu tidak ada ulama Indonesia di situ dicantumkan. Kemudian Khilyatul Aulia orang Iran, Abu Nu'aim Al-Asfahani, itu juga tidak ada ulama Indonesia dicantumkan. Yang kontemporer adalah Karamatul Aulia, itu juga tidak ada. Jami'u Karamatil Aulia karya orang Beirut. Karya orang Beirut, Yusuf An-Nabhani, kakeknya Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Itu yang punya kakeknya itu namanya Yusuf An-Nabhani, mengarang kitab Jami'u Karamatil Aulia. Itu tidak ada ulama Indonesia. Padahal itu sudah ada Wali Songo, sudah ada ulama-ulama kita sudah ada, tapi nggak ada ditulis. Kemudian apalagi itu kumpulan ulama India, kumpulan ulama-ulama muasir, itu tidak ada yang dicantumkan dari kita. Maka kalau bisa ada mu'jam, ada tobaqat, ada tarojim khusus aulia Indonesia. Tarojim biografinya aulia Indonesia dibahasa Arabkan supaya bermanfaat bagi orang Indonesia sendiri, juga bermanfaat untuk bangsa lain. Jadi masing-masing wali sirahnya dikirimkan oleh semacam tim atau lajnah. Tim atau lajnah, misalnya sirahnya Ki Abdul Karim ditulis dalam bahasa Arab, dikirimkan di lajnah. Jadi tidak sulit-sulit. Dari Lirboyo mengirimkan sirahnya Ki Abdul Karim, baiknya sirah ilman wa amalan, sulukan wa khuluqan wa tariqatan, kemudian wa karamatan. Itu kemudian ditulis dalam bahasa Arab, dikirimkan. Lalu sirahnya Ki Khalil Bangkalan dikirimkan. Lalu sirahnya Ki Abdul Hamid Pasuruan dikirimkan. Maka di dalam satu lajnah satu, maka akan terhimpun tarojim ulama Indonesia, aulia Indonesia. Ini penting sekali, penting sekali. Begitu ya, akan menjadi buku yang bagus, akan menjadi mu'jam. Kalau orang Arab sudah punya kitab Mu'jamu Man Ra'an Nabiyya, ensiklopedi orang-orang yang bertemu Nabi. Ada kitab baru sekarang, Mu'jamu Man Ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ensiklopedi ulama yang bertemu Nabi, khusus ulama yang bertemu Nabi dikumpulkan. Saya baca di situ. Abdul Hamid Kashik masuk, Abdul Halim Mahmud, tokoh Al-Azhar masuk. Itu ada semua. Abdul Halim Mahmud, itu Profesor Abdul Halim Mahmud, itu masuk orang yang pernah dilihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdul Hamid Kashik, itu juga seorang ulama besar di Mesir, punya tafsir Fir Rahib, tafsir Rahib, ya. Apa itu Fir Rahib tafsir, bukan Rahib. Kalau tafsir Ar-Rahib karya siapa itu yang dari Syria itu? Ibnu Rajab, Syekh Rajab Dib mengarang tafsir Ar-Rahib. Tapi kalau orang Mesir, Firi Habib Tafsir karya ulama wali besar di Mesir, Abdul Hamid Kashik, itu masuk dalam kitab Mu'jamu Man Ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tentang kumpulan wali-wali yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ tidak ada orang Indonesia, satu pun tidak ada. Kan iman sekali ya, iman sekali. Maka ini kita rencanakan bagaimana kita menulis sirah-sirahnya itu para ulama yang sudah mutadawal saja, sudah ma'ruf saja, biar tidak mengada-ngada. Ini penting dibatasi, harus dibatasi. Nanti kalau mengada-ngada, dukun masuk. Bahaya ini, dukun yang tidak syar'i bisa masuk, ya kan? Jadi yang masyhur, yang ma'ruf saja. Kiai Nawawi Banten, Kiai Abbas Buntet, Kiai Dalhar Batu Congol, Kiai Abdul Karim Lirboyo, Kiai Mahfud Termas. Karomah-karomahnya bagaimana dibahasa Arabkan menjadi kitab khusus Tarojim Aulia Indonesia. Begitu ya, insya Allah manfaat sekali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pangapunten dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.